Halo, apa kabar semuanya? Sarah baik-baik saja ya hari ini ya. Siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, kalau siap, hari ini kita akan mempelajari math dengan materi menyajikan data dalam tabel dan piktogram. Nah, untuk menyajikan data dapat disajikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk piktogram, dan yang ketiga dalam bentuk diagram lingkaran. Khusus untuk kali ini kita akan mempelajari menyajikan data dalam bentuk tabel seperti yang sebelumnya sudah kalian kerjakan tugas dari Miss. Berikut contoh penyajian data. Nah, kalau ini penyajian data dalam bentuk tabel. Sedangkan ini yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Dan ini penyajian data dalam bentuk piktogram. Sekarang kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, di tabel itu terdiri dari apa aja sih? Tabel itu terdiri dari kolom dan baris, yang dimana kolom itu merupakan bagian yang tegak atau vertikal, artinya ke atas, sedangkan baris itu adalah bagian yang mendatar atau horizontal. Nah, tabel ini dibuat untuk menunjukkan suatu data. Lalu apa sih gunanya menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, tabel itu berguna dalam menyajikan data karena dengan tabel data yang kita kumpulkan menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Jadi dengan menggunakan tabel lebih memudahkan seseorang untuk membaca suatu informasi berupa data. Sekarang perhatikan contoh dari Miss Esther ya. Di sini ada soal, dikatakan bahwa di sekolah sedang ada pekan kesehatan. Pak dokter mengambil data golongan darah semua anak di kelas 3A. Adapun datanya sebagai berikut. Nah, sekarang coba kita membuat penyajian data dalam bentuk tabel ya. Apakah ada yang tahu kira-kira untuk kita menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, kita membutuhkan berapa kolom dan berapa baris? Sekarang dengarkan penjelasan dari Miss ya. Dari contoh tadi, Miss dapat golongan darah anak-anak kelas 3A sebagai berikut. Lalu, golongan darah ini dalam bentuk yang masih beraturan. Artinya, untuk melihat informasi tersebut masih sulit, belum gampang. Makanya digunakan penyajian dalam bentuk tabel agar melihat data tersebut menjadi gampang. Melihat banyaknya golongan darah A ada berapa orang, B berapa orang, dan seterusnya berapa orang. Jadi untuk membuat tabelnya itu, nah inilah namanya kolom, yaitu yang vertikal ya. Sedangkan yang untuk baris itu artinya horizontal atau mendatar. Inilah barisnya, ada berapa baris. Nah, darah ini kita tahu ada 4 macam. Maka barisnya itu ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Ada golongan darah A, ada golongan darah B, dan ada golongan darah AB dan O. Nah, sedangkan untuk kolomnya itu ada 2 karena kita melihat golongan darahnya dan ada berapa banyak orang yang terdiri dari golongan darah tersebut. Nah, ini kolom untuk jumlahnya. Sekarang kita menyajikan data tersebut, data ini ke dalam bentuk tabel. Kita lihat golongan darah A. Oh, golongan darah A kita hitung ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyaknya siswa di kelas 3A yang mendapatkan yang mempunyai golongan darah A itu ada 8 orang. Untuk golongan darah B ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 orang. Sedangkan golongan darah AB ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Golongan darah O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Jadi berapa total semua siswa? Kita tambahkan 12 tambah 8, 20. 20 ditambah 6, 26. Dan 26 tambah 4, 30. Jadi banyaknya siswa
kelas 3A tersebut itu ada 30 orang. Nah, mudah kan untuk mencari jumlahnya. Tapi kalau misalnya melihat dari sajian data ini, kita harus menghitung satu-satu, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, baru kita dapat 30. Sedangkan kalau kita menyajikan dalam bentuk tabel, kita mengelompokkan data tersebut dalam bentuk tabel akan memudahkan kita menghitung berapa banyak total golongan darah siswa yang dicek di kelas 3A tersebut. Paham ya? Jadi di dalam tabel itu ada kolom dan ada baris. Kolom dan baris itu tergantung dari sajian data yang ada dalam soal. Kalau misalnya ini contohnya, berarti kolomnya hanya ada 2, yaitu untuk golongan darah dan banyaknya orangnya. Dan barisnya tergantung berapa banyak ini soal datanya yang ini. Nah, golongan darah itu kan ada A, ada B, ada AB, ada O, dan ada B. Nah, makanya barisnya ada A, B, dan O. Baru kita menghitung jumlahnya. Itulah fungsi dari penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi memudahkan kita untuk membaca informasi tersebut. Kalau kayak gini kan kita susah bacanya nih. Nah, setelah disajikan dalam bentuk tabel memudahkan kita dan lebih menggampangkan kita untuk membaca informasi. Nah, bagaimana? Udah paham kan cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, sekarang dari tabel tersebut kita jawab pertanyaan berikut ya. Untuk soal pertama itu, berapa banyaknya murid di kelas 3A? Dari tabel tersebut kita tahu banyaknya murid yaitu ada 30 orang. Nah, untuk soal yang kedua, berapa banyak murid di kelas 3A yang bergolongan darah A? Tadi kita udah hitung ya dalam tabel, yang bergolongan darah A itu ada sebanyak 8 orang. Nah, yang C, berapa banyak murid di kelas 3A yang bergolongan darah B? Golongan darah B di kelas 3A itu ada 6 orang. Nah, yang D, mayoritas atau yang paling banyak murid-murid di kelas 3A yang bergolongan darah apa? Yang paling banyak di kelas 3A itu yaitu 12 orang. 12 orang itu yang bergolongan darah O. Jadi, mayoritas atau yang paling banyak di kelas 3A itu yaitu yang bergolongan darah A. Dan yang E, minoritas atau yang paling sedikit murid-murid di kelas 3A bergolongan darah apa? Yang paling sedikit yaitu sebanyak 4 orang. 4 orang itu yaitu yang bergolongan darah AB. Jadi minoritas atau yang paling sedikit yaitu yang bergolongan darah AB. Nah, gampang bukan? Setelah disajikan dalam bentuk tabel, dengan mudah kita dapat menjawab soal dengan gampang. Oke, bagaimana? Udah paham kan cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Oke, Miss harap semuanya udah ngerti ya. Kalau belum ngerti, silakan dilihat lagi videonya supaya makin mengerti. Demikian penjelasan dari Miss ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. God bless you all. Bye.